Baik, selamat malam teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam matematika, di mana berdasarkan eksperimen yang saya lakukan kepada teman-teman, banyak sekali mereka tidak bisa menjawab soal ini. Padahal ini kategorinya termasuk soal sekolah dasar, matematika sekolah dasar. Baiklah, soal apakah itu? Baik, kita lihat pada papan tulis ini. Soal saya tulis pada step nomor 1. Jadi pada step nomor 1 itu tertulis soalnya adalah 1 dibagi 0 itu berapa? Iya kan? Nah, ini adalah soal yang sederhana, namun demikian hampir 90%, kalau boleh saya katakan, itu mereka tidak bisa menjawab. Teman-teman tidak bisa menjawab. Bahkan kalau ada yang bisa menjawab pun masih salah alias tidak tepat, ya. Kita akan coba membahasnya dalam video kali ini. Tolong disaksikan dengan perlahan, step by step, sehingga kita bisa tahu jawabannya secara tepat, ya. Oke. Pada saat kita belajar dulu di sekolah dasar, kita diajari bahwa soal pembagian seperti step nomor 2. Kita perhatikan di situ 6 dibagi 2, 3. Betul ya? Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. Bila Anda masih belum memahami step nomor 2, ya maka kita harus belajar lagi masalah pembagian di pelajaran sekolah dasar. Bila Anda memahami step nomor 2, kita bisa lanjut ke step nomor 3. Oke, setiap step Anda perhatikan, kalau ada yang tidak mengerti di salah satu step, kita bisa mengulang sampai kita benar-benar memahaminya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di atas tersebut, ya. Oke, pada step nomor 3, saya ingin menulis bahwa kalau ada pertanyaan 6 dibagi 2 itu berapa, jangan dijawab dulu. Ternyata dia ekuivalen, ya. Ekuivalen itu artinya sama saja dengan pertanyaan berapa dikali 2 sama dengan 6. Coba rasakan dulu. Kalau 6 dibagi 2 berapa? Jawabannya kan 3. Sama nggak dengan pertanyaan berapa kalau dikali 2 sama dengan 6? Jawabannya adalah sama, yaitu 3. Coba kita ulang lagi. Berapa 12 dibagi 3? Ya kan? Sama nggak dengan pertanyaan berapa dikali 3 sama dengan 12? Jawabannya sama, yaitu 4. Kesimpulannya, pertanyaan pada sisi kiri itu adalah sama saja dengan pertanyaan pada sisi kanan tadi. Jadi kalau kita tulis pada step nomor 3, 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Itu sama saja dengan pertanyaan berapa dikali 2 sama dengan 6. Mengapa kita perlu ini? Karena nanti kita akan kesulitan membayangkan pembagian. Lebih mudah membayangkan perkalian. Oke ya? Step nomor 3 sudah dipahami. Kalau belum memahami step nomor 3, jangan pindah dulu. Anda renungi dulu sampai Anda memahami. Kalau sudah, kita akan lanjutkan step nomor 4. Kita juga tahu pada saat sekolah dasar dulu kita diajari bahwa 1 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 0 adalah 0, 3 dikali 0 adalah 0, 5 dikali 0 adalah 0, dan seterusnya. 99 dikali 0 juga sama dengan 0. Boleh dibilang kesimpulannya semua bilangan kalau dikali 0 adalah 0. Itu step nomor 4. Jadi berapapun bilangan kalau kita kalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan dan sebagainya. Berapapun bilangan itu kalau kita kalikan 0, hasilnya adalah 0. Ini kesimpulan pada step nomor 4. Nah, sekarang step nomor 5. Anda sudah mengetahui step nomor 4 ya. Semua bilangan kalau dikalikan 0 pasti 0. Pada step nomor 5 saya ada pertanyaan. Ada yang bisa jawab nggak? Berapa kalau dikali 0 sama dengan 1? Ya, kira-kira Anda bisa menjawabnya? Kalau melihat kesimpulan nomor 4, semua bilangan kalau dikali 0 adalah 0. Step nomor 4. Berarti kalau kita ditanya step nomor 5, berapakah kalau dikalikan 0 sama dengan 1? Maka jawabannya adalah tidak ada bilangan yang bisa memenuhi soal tersebut. Artinya soal itu tidak punya jawaban.
Itu ya. Jadi berapakah bilangan kalau dikali 0 sama dengan 1? Maka jawabannya adalah tidak ada bilangan yang bisa memenuhi soal tersebut. Sebagai jawaban dari soal tersebut. Tidak punya jawaban. Oke, kita ke step nomor 6 berarti. Berarti karena nomor 5 itu kita sudah mendapatkan kesimpulan pada step nomor 5. Kalau ada pertanyaan 1 dibagi 0 sama dengan berapa, itu adalah ekuivalen dengan pertanyaan berapa kalau dikali 0 sama dengan 1. Ingat tadi step nomor, kita lihat pada step nomor 3 ya tadi ya. Jadi soal 1 dibagi 0 berapa itu sulit kita bayangkan. Maka saya harus merubah pertanyaannya menjadi pertanyaan yang ekuivalen, yaitu berapa kalau dikali 0 sama dengan 1. Itu adalah step nomor 5 sebenarnya. Jadi nomor 6 tadi soalnya saya rubah menjadi soal nomor step nomor 5. 1 dibagi 0 sama dengan berapa, itu ekuivalen dengan pertanyaan berapa kali 0 sama dengan 1, di mana pada step nomor 5 kita sudah mempunyai kesimpulan bahwa berapa dikali 0 sama dengan 1, jawabannya adalah tidak ada bilangan yang memenuhi. Tidak ada bilangan yang memenuhi soal tersebut. Jadi kesimpulannya 1 dibagi 0 itu adalah tidak ada bilangan yang bisa memenuhi soal tersebut. Kalau dalam bahasa matematika kita sempurnakan dengan istilah baku, yaitu tak terdefinisikan. Jadi 1 dibagi 0 sama dengan berapa, jawaban yang paling tepat adalah tak terdefinisikan. Supaya kita tidak lupa arti dari tak terdefinisikan, di sini saya tulis bahwa tak terdefinisikan artinya tidak ada bilangan yang memenuhi jawaban dari persoalan 1 dibagi 0. Sekali lagi saya simpulkan. Jadi kembali ke soal nomor 1. 1 dibagi 0 sama dengan berapa? Jawabannya adalah pada step nomor 7. 1 dibagi 0 adalah tak terdefinisikan, di mana artinya tidak ada bilangan yang bisa memenuhi sebagai jawaban dari soal tersebut. Saya kira untuk video kali ini saya akhiri sampai sekian dulu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pencerahan mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan eksperimen saya, hampir 90% teman-teman saya tidak bisa menjawab soal tersebut. Walaupun kebanyakan dari mereka juga terdiri dari lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu saya sharing soal ini agar teman-teman yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, maupun ibu-ibu atau siapapun penggemar matematika bisa lebih memahami konsep ini dengan jelas dan tidak ragu-ragu lagi untuk menjawab kalau ada pertanyaan. 1 dibagi 0 jawabannya adalah tak terdefinisikan. Oke, bila Anda merasa video ini berguna, Anda bisa subscribe untuk kita lanjutkan dengan video-video lain yang lebih bermanfaat untuk pelajaran matematika pada khususnya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.